Selamat pagi Kang Aang, terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk terlibat dalam kegiatan kami. Kami adalah tim Strengthening Women and Youth Fisher Folk Livelihoods during COVID-19 pandemic. Kegiatan kita yang kebetulan didanai oleh pemerintah Australia, gitu ya, alumni Grant Scheme, diadministrasi oleh Australia Awards Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan kelas bersama. Jadi di awal ini nanti kami berharap bisa sharing knowledge dengan Kang Aang seputar bisnis Sipetek, seputar juga tentang strategi pengembangan bisnisnya Sipetek, lalu kemudian nanti peluang kerjasama ke depannya seperti apa gitu ya Kang Aang ya. Siap. Oke. Jadi untuk mengawali nih Kang Aang, jadi kami cerita sedikit dong dari Kang Aang nih sharing awal berdirinya Sipetek itu seperti apa Kang? Silakan Kang. Oke, terima kasih Mbak Pince Putri ya atas kesempatannya saya diundang di sini Strengthening Women and Youth Fisher Folk Level during COVID-19 and Pandemic. Ini keren banget ini temanya dan sesuai banget dengan apa yang sehari-hari saya lakukan gitu karena saya concern ke pemberdayaan perempuan, terus anak-anak muda di desa, apalagi dengan adanya pandemik 19 ini, kita melakukan banyak inovasi gitu. Nah, untuk awal mula berdirinya Sipetek, jadi Sipetek ini dimulai ketika saya resign gitu. Jadi saya resign dari salah satu perusahaan, terus balik ke kampung, ingin jadi orang kampung gitu. Jadi awalnya memang tidak banyak harapan atau rencana-rencana besar dari saya terhadap Sipetek ini gitu. Jadi niatan awalnya saya lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana, terus juga disekolahkan oleh banyak orang, artinya dikasih beasiswa, disupport banyak orang, bisa kerja juga mungkin berkat banyak dan pertolongan orang lain. Setelah ada di posisi kerja yang enak, cuman saya nikmatin sendiri gitu. Jadi saya ngerasa kok kayaknya kurang bermanfaat banget ya hidup saya gitu. Saya juga harus bisa bermanfaat, balas budi gitu minimal buat orang-orang sekitar saya gitu. Jadi niatannya itu akhirnya saya putuskan untuk resign di awal-awal sekali gitu. Jadi 2 tahun saya kerja langsung resign. Kenapa? Karena kalau semakin lama nanti semakin nyaman dan semakin nggak mau resign gitu. Iya, betul. Yang kedua alasannya kalau nanti usahanya gagal toh masih muda, masih bisa cari kerjaan di tempat lain atau balik lagi kerja gitu. Jadi saya putuskanlah untuk resign di usia saya yang 23 atau 24 gitu. Saya resign balik ke kampung dengan harapan saya bisa punya sesuatu yang saya sumbangsihkan buat masyarakat sekitar. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi saya melihat potensi di daerah tempat tinggal saya itu ada namanya ikan petek. Jumlahnya sangat melimpah tapi belum dimanfaatkan gitu, Mbak Mince. Jadi hanya ikan buangan gitu dari nelayan-nelayan yang ada di situ gitu. Jadi nelayan danau itu nanggap ikan patin, ikan nila, ikan-ikan yang lainnya, dia ada nilai ekonomi, sedangkan ikan petek ini keambil tapi nggak ada nilai jual, jadi dibuang aja di pinggir danau. Dan sedangkan ikan petek ini adalah awalnya hama bagi ikan-ikan yang lain, hama dalam kompetitor makanan. Jadi Cirata itu adalah 70% penghasil ikan tawar terbesar sejauh barat gitu. Dan disuplainya kurang lebih ke Jabodetabek. Nah, petani-petani ikan itu ketika ngasih makan ikan mas, ikan nila, itu tuh disamber sama ikan petek yang kecil-kecil ini gitu. Jadi compete dalam makanan. Jadi dibencilah ikan petek ini sama pembudidaya. Nah, ditangkap sama nelayan tidak ada nilainya gitu, dibuang begitu saja. Nah, saya ingat waktu kuliah dulu, saya kuliah juga di jurusan perikanan, dosen saya pernah bilang setiap yang ada di air itu halal dan bisa dimakan kecuali kapal selam katanya. Jadi saya juga punya keyakinan ikan ini juga harusnya punya nilai jual yang lebih baik gitu dibandingkan hanya sekedar dibuang di pinggir danau. Akhirnya coba saya pelajari kenapa ikan ini nggak mau dimakan atau nggak bermanfaat, nggak dikonsumsi. Jadi masalah yang pertama adalah ikan itu bau amis.
amisnya tuh menyengat sekali. Yang kedua, ikan itu banyak durinya. Dua masalah ini yang utama kenapa orang nggak mau makan. Nah, kalau hanya fokus ke masalah, saya kira ya ikan ini akan jadi yang buangan seperti ini aja gitu. Jadi kita fokuslah ke solusi gimana caranya supaya ikan ini tidak bau amis dan tidak banyak durinya, kan kayak gitu ya. Fokusnya ke solusi. Jadi yang pertama adalah gimana caranya ikan supaya tidak bau amis. Itu gampang banget, tinggal dihilangkan lendirnya, lendir-lendirnya itu hilang gitu, bau amisnya berkurang lah. Nah, artinya gimana caranya menghilangkan lendir? Itu kan pakai rempah-rempah biasa aja sebenarnya. Tinggal komposisi rempah-rempahnya seperti apa, diaduk, dicampurkan, akhirnya hilang. Nah, terus masalah yang pertama selesai. Masalah yang kedua, gimana caranya menghilangkan duri-durinya? Kalau ikan-ikan besar, biasanya teknik yang digunakan adalah dengan filet gitu ya. Dipisahkan antara daging dengan tulangnya. Nah, ikan kecil ini gimana misalnya, kan susah ya, makan waktu. Nah, artinya simpelnya adalah sama seperti ikan teri, dimakanlah dengan tulang-tulangnya. Tapi gimana caranya makan tulang-tulangnya itu aman, jadi tidak nyocok gitu. Nah, artinya kita coba inovasi menggunakan tepung kayak gitu. Jadi dibalur tepung supaya si durinya terlumuri dengan tepung, terus ketika digoreng semuanya kering dan dimakan itu semuanya dimakan gitu. Nah, yang menarik adalah dari masalah yang tadi, masalah awalnya itu amis dan banyak durinya. Ternyata setelah ini jalan justru menghasilkan nilai tambah dibandingkan dengan ikan-ikan yang lainnya. Pertama, bau amis karena ternyata ikan yang bau amis itu rata-rata proteinnya tinggi. Kita uji di lab di Balai Besar Industri Agro yang ada di Bogor. Ternyata betul proteinnya lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan tawar yang lainnya. Terus yang kedua, karena dimakan banyak durinya ya, tadi banyak tulangnya, dan dimakan semuanya, duri itu adalah kalsium, sumber kalsium. Dan ternyata setelah dicek di lab, tinggi protein, tinggi kalsium. Jadi 100 gram ikan crispy ikan si petek ini ternyata sebanding dengan 10 gelas susu. Nah, jadi ini hal yang menarik. Iya, hal yang menarik yang mungkin kalau misalkan tidak dibuat seperti ini, ikan ini akan jadi sampah aja gitu kan kayak gitu. Dan yang saya lakukan juga sebenarnya nggak aneh-aneh banget, nggak inovasi-inovasi banget, biasa aja gitu. Cuman fokus ke menyelesaikan masalah gitu. Itu aja. Jadi Mbak Vince, jadi saya akhirnya pulang kampung, saya memanfaatkan apa yang ada di daerah saya. Jadi nggak mencari-cari yang aneh-aneh. Yang ada di sana, kira-kira apa masalahnya, solusi seperti apa, akhirnya ya bisa dijadikan sebagai usaha seperti ini lah, kurang lebih kayak gitu. Iya, berarti ini informasi baru sebenarnya ya Kang ya. Saya baru tahu dengar kata si petek, ada nama ikan petek gitu ya di Danau Cirata gitu ya, yang selama ini di benak saya atau mungkin karena saya kebetulan juga tinggalnya di daerah Jabodetabek nih ya Kang ya, di Bekasi gitu ya. Jadi kalau ikan itu pasti default-nya ikan apa namanya ya kayak ikan mas atau ikan bandeng kayak gitu-gitu ya. Jadi si petek ini sesuatu hal yang baru, dan ternyata Kang Aang juga memanfaatkan balai uji ya untuk menguji kandungan kalsium kandungan kalsium dengan kandungan protein yang ada di ikan petek itu ya Kang ya. Nah, ini saya tadi sempat kepikiran ya. Ini kan berarti tadinya hama, dan saya rasa juga nggak dimakan di masyarakat sekitar ya, mungkin nggak dimakan. Nah, kira-kira ini mungkin menarik nih, mungkin ada orang di teman-teman nelayan gitu ya, awalnya ngelihat ada hama, ikan apapun jenisnya, mungkin nggak si petek, mungkin sebutannya lain di daerah lain gitu ya. Dia sebenarnya hama, makanin makanan ikannya si nelayan nabur benih, nabur apa dimakan sama si hama gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana caranya mengedukasi? Ternyata tuh tadi Kang Al udah sebut ya, ke Balai Uji Agro ya tadi ya Kang Al sebutnya ya, untuk menguji kandungan kalsium dan kandungan proteinnya gitu ya. Berarti langkah berikutnya adalah bagaimana mengedukasi dong ya, mengedukasi si penduduk ya, minimal di sekitaran tempat tinggal si nelayan gitu ya, bahwa ikan ini sebenarnya nilai gizinya tinggi gitu dibandingkan ikan-ikan yang lain gitu. Bisa menjadi primadona barulah ikan gitu kalau kita udah nggak
Kalau ikan-ikan yang mungkin ikan-ikan kita nggak lain ya, misalnya nggak sanggup belinya, kita makan ikan yang ini gitu. Itu gimana Kang ceritanya Kang? Ya, nah menarik adalah gimana caranya kita meyakinkan orang-orang sekitar ya. Ternyata orang-orang itu, apalagi karena saya berinteraksi di desa, orang-orang desa itu akan percaya kalau sudah ada bukti, Mbak. Jadi kalau misalkan kita ngomong, apalagi di sana saya mahasiswa pulang ke kampung bikin gini, itu nggak ada poinnya gitu, nggak didengar sama mereka. Sampai benar-benar ada bukti, toh benar ikan ini ada manfaatnya, ikan ini bisa laku di pasaran, ikan ini bisa terjual, ikan ini punya manfaat, baru mereka percaya gitu. Dan memang betul rasional, sangat rasional. Karena apa? Karena mereka berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari ikan ini kalau memang belum ada buktinya kan kayak gitu. Jadi saya juga nggak keluar-keluar, oh yuk masyarakat desa kita bangun perikanan dari ikan ini, enggak gitu. Jadi yang paling bisa saya lakukan pada waktu itu adalah ya saya membuktikan aja. Saya olah sendiri, ada beberapa ibu-ibu yang ikut tetangga-tetangga yang dekat ngolah ikan ini. Ya yang lain belum pada percaya, wajar lah, sangat wajar karena dari dulu turun temurun mungkin orang nganggap ikan ini nggak ada manfaatnya kan kayak gitu. Tapi tadi bahwa semua ikan itu bisa dimakan, akhirnya coba kita mulai riset gimana cara penjualan yang pas gitu kan. Nah disitulah awal mula tantangan-tantangan yang paling besar ternyata ketika kita mulai usaha. Jadi ternyata juga apa yang saya baca di buku, apa yang saya baca di majalah terkait wirausaha itu tidak seindah yang saya baca gitu. Ternyata kan kalau wirausaha itu katanya gampang, katanya menghasilkan sekian. Tapi ternyata setelah dijalani, saya ingin share aja, saya ingin terbuka bagi teman-teman anak-anak muda nih, anak-anak muda nelayan. Saya ingin share apa yang saya alami. Ternyata usaha itu sulit gitu, tidak mudah, tapi bisa. Nah poinnya itu. Poinnya adalah mindsetnya tolong dibenarkan ini. Jadi usaha itu nggak gampang gitu. Kalau gampang semua orang akan jadi pengusaha. Usaha itu sulit tapi bisa gitu. Kalau kita udah punya mindset itu, jadi ketika kita nanti berusaha, kita udah siap dengan tantangannya, kita sudah siap dengan segala risiko yang akan kita hadapi. Pasti akan ada tantangan. Jadi kalau misalkan berharap usaha gampang-gampang aja, saya kira kurang pas gitu. Karena yang saya alami adalah banyak tantangannya gitu. Nah, tantangan pertama adalah menjualkan produk ini. Gimana caranya? Saya nggak punya channel, saya nggak punya jaringan, saya nggak punya modal banyak. Jadi yang dilakukan adalah apa? Yang dilakukan adalah apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita jangkau. Jadi saya waktu itu hanya bisa titip di warung, coba titip di warung aja. Jadi saya nggak muluk-muluk, saya harus masuk supermarket, saya harus bisa masuk online seluruh Indonesia. Lah jaringannya belum ada, infrastruktur belum ada, saya nggak muluk-muluk. Yang bisa saya lakukan, yang nggak bisa saya lakukan, saya catat gitu. Untuk nanti dilakukan setelah saya bisa gitu. Jadi mulai dari warung-warung. Ketika titip di warung nggak laku. Kenapa? Karena orang-orang lah ngapain ikan ini kan nggak dimakan, ikan ini gini. Jadi image-nya memang sudah kurang bagus. Nah itu masalah lagi kan. Solusinya apa? Solusinya adalah berarti kita harus menawarkan ke orang yang belum tahu ikan-ikan ini gitu. Kalau orang-orang Cianjur udah pada tahu bahwa ikan ini dari dulu nggak dimakan. Jadi yang saya tawarkan adalah orang yang nggak tahu siapa. Orang Bandung, orang Puncak. Jadi akhirnya dari tempat titip di warung sekitar, saya titip di toko oleh-oleh di Bandung, di Puncak, di Bogor. Nah orang-orang itu mereka nggak tahu gitu. Yang mereka tahu lah, oh ada ikan makanan unik, ikan crispy gitu kan. Akhirnya mereka mau belilah gitu kan. Ditambah lagi tadi penguatan data adalah penting. Jadi ternyata bisnis ini sekarang tidak hanya dilandasi perasaan. Biasanya kan kita menganggap apalagi UKM-UKM ya, ibu-ibu, ikan kita atau produk kita tuh paling enak. Yakin nggak? Yakin katanya. Padahal dia belum coba produk-produk yang lain gitu. Itu kan perasaan aja. Tapi kita harus by data. Apa datanya adalah nilai gizi. Nilai gizi itu adalah data yang bisa konkret gitu, bisa dipahami oleh semua orang. Akhirnya kita uji. Ternyata orang-orang kota itu lebih percaya data kan. Mereka percaya bahwa ikan yang ini itu proteinnya segini, kalsiumnya segini. Jadi mereka beli itu ada harapan nutrisi
dari ikannya. Dia nggak masalah ikannya dari ikan apa, dulunya ikannya seperti apa, toh ternyata hasil uji lab menunjukkan bahwa datanya ikan ini punya nilai manfaat yang baik untuk tubuhnya mereka. Nah dari situ, oh ternyata cocok nih, marketnya adalah bukan orang kampung tapi orang-orang kota yang sudah concern tentang kesehatan. Dari situ mulai ada yang minta dikirim pengiriman, ada ke Bekasi, ke Jakarta, kemana. Oh ternyata sudah sistemnya online nih, kita bikin website gratisan dulu gitu kan. Dari situ ada yang mulai beli online, kirim ke logistik dan lain-lain. Nah dari situ terus bertumbuh. Dari tadinya orang cuma beli, oh saya juga pengen jualin, boleh nggak Kang? Ada persentase keuntungan berapa buat saya? Oh ternyata ada sistem namanya reseller, ada sistem kemitraan. Pelajari lagi itu gimana caranya. Oh ada namanya, kalau sekarang mungkin cost structure, struktur harga. Kalau dulu kan nggak ngerti, yang penting jualan aja itu. Nah dari situ terus belajar lagi, ada sistem reseller. Oh reseller itu ternyata harus difasilitasi oleh konten-konten digital. Oh berarti kita perlu menguasai digital marketing, belajar gimana caranya Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube dan lain-lain. Nah sampai akhirnya seperti sekarang itu. Jadi panjangnya atau singkatnya seperti itu perjalanan si PT. Nah, ketika sudah mulai banyak digemari, orang sudah mulai beli, dengan sendirinya masyarakat desa yang tadinya nggak percaya itu langsung percaya gitu. Karena apa? Karena ada buktinya. Kalau dari awal saya bilang orasi gitu di kampung, di desa, orang nggak bakalan percaya. Tapi ketika ada buktinya, apalagi sampai diliput media, liput segala macam, orang yang percaya dan yakin sama-sama tahu bahwa oh desa kita itu memiliki potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan sebelumnya. Jadi ada ikan yang dulunya terbuang sekarang jadi uang. Nah sekarang yang menikmati ikan itu bukan cuma saya, tetangga-tetangga saya, masyarakat desa yang lain yang mulai mengolah ikan ini menjadi produk crispy ikan yang sama dengan apa yang si Petek punya gitu. Tinggal perbedaan market, perbedaan kualitas dan lain-lain. Ya, tapi poinnya adalah dengan gerakan sederhana ini gitu, akhirnya mereka masyarakat desa yang tadinya tidak melek akhirnya jadi melek gitu, dengan komoditas yang ada di desanya sendiri gitu. Ya, baik. Wah, ini mungkin tadi ada Kang Aang katanya tadi ada video ya yang mau ditunjukin ya. Mungkin bisa boleh di share ke kita Kang Aang. Screen. Iya, share screen Kang Aang. Bisa share screen. Indonesia, negeri maritim indah dan mempesona. Sumber daya baharinya yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa merupakan aset dan kekayaan bangsa. Namun, sayang, masih banyak komoditas perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Harusnya, potensi itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, si Petek hadir dengan misi yang tinggi, memberikan nilai tambah komoditas ikan lokal yang terbuang menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa. Sulit memang, capek sudah pasti. Namun, bersama nelayan, ibu-ibu desa dan para UMKM, si Petek terus berinovasi menghasilkan produk-produk unggulan yang dibutuhkan pasar dan menjadi solusi cerdas bagi para ibu dalam menyediakan menu makan ikan yang praktis tinggal makan. Seperti crispy ikan, abon tuna, teri kentang, sambal tabur ikan roa, udang rebun kentang, dan produk olahan ikan lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kami mengembangkan sistem kemitraan online yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga sebagai mitra reseller di berbagai kota di Indonesia. Berkat keunikan dan model bisnis sosialnya, si Petek telah diliput oleh berbagai media nasional serta mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun swasta. Harapan kami pada negeri ini sungguh besar, terutama pada sosial ekonomi masyarakatnya. Ke depan,
Sipetek akan terus berkarya untuk memajukan Indonesia dari desa dan bersinergi untuk bisa bersaing di tingkat nasional maupun global. Sipetek hanyalah satu dari puluhan bahkan ratusan potensi yang ada di desa-desa di Indonesia. Kami yakin bahwa jika potensi itu dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan warganya, tentu Indonesia akan menjadi negara besar. Seperti kata Bung Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya hanya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Ini saya kasih aplaus virtual dulu nih, Kang Aan ya, sungguh terinspirasi sekali saya gitu ya, tapi benar ya Kang Aan ya, jadi awalnya nih teman-teman nelayan juga tidak mudah untuk mengawali bisnis, tapi bisa dikerjakan gitu ya Kang Aan ya, prinsipnya seperti prinsipnya itu ya. Jangan gampang, tapi kita tahu bahwa bisnis itu sulit, banyak tantangannya. Tapi bisa gitu, karena ada banyak contohnya yang bisa. Bukan bisnis itu gampang, nanti kalau gampang jadi leyeh-leyeh gitu kan, leha-leha gitu. Tapi kalau bisnis itu sulit, penuh tantangan, kita akan mau belajar, termotivasi, cari ilmu lagi gitu. Nah, Kang Aang, ini pertanyaan lagi nih Kang Aang. Jadi tadi Kang Aang cerita awalnya itu kan ini strategi pemasarannya dulu ya Kang Aang, karena yang namanya kita, saya yakin teman-teman nelayan ini sebenarnya idenya banyak gitu ya, pengolahan ikannya juga banyak idenya ya. Cuma mungkin kesulitan pertama itu adalah memasarkan produk ya Kang ya. Mungkin belajar dari pengalaman Sipetek ini ya Kang ya, itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan gitu ya, dari mulai oke, kita sudah ketemu solusi menghilangkan bau amisnya sudah, lalu diolah, digoreng dengan crispy, pasti kandungan minyaknya juga udah mungkin sudah sesuai standar kesehatan juga gitu ya. Nah, dari sejak itu ketika ditawarkan ke warung-warung lokal sampai akhirnya ke tempat oleh-oleh di Bandung, sampai akhirnya dibeli di sekitaran Jabodetabek ya, termasuk tempat tinggal saya di Bekasi ya. Ini tadi saya udah pengen nyoba gitu ya. Habis ini saya mau beli soalnya. Jadi mungkin Kang Aang cerita sedikit gitu tentang berapa lama waktunya kira-kira gitu. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman nelayan. Silakan Kang. Kalau sampai sekarang ini ya sebenarnya dari awal tuh udah terus berinovasi sih. Tapi gambarannya adalah berapa lama kita tidak menghasilkan keuntungan, paling itu ya. Jadi ternyata ketika saya terjun bisnis, 6 bulan pertama mungkin sampai kurang lebih 1 tahun itu tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan gitu. Jadi ya kadang rugi gitu. Terus misalkan kalaupun ada yang jual pas-pasan dengan modal, diputar lagi pakai modal gitu. Kayak gitu. Jadi di 1 tahun pertama itu benar-benar kita fight gitu untuk mencari market yang pas, siapa konsumen yang pas, produknya harus seperti apa, itu di 1 tahun pertama. Dari 2014 ke 2015. Nah, dari 2015 sudah mulai menggunakan sistem reseller, terus toko oleh-oleh sudah semakin banyak, dan artinya kita tidak ujug-ujug itu apa ya? Kalau bahasa Sunda itu ujug-ujug. Tiba-tiba ya. Nah, tidak tiba-tiba gitu. Jadi ternyata dalam bisnis itu ada proses perjalanan. Nah, itulah yang mahal sebenarnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari itu dan apa yang mampu kita bisa lakukan hari itu, ya udah kita lakukan gitu. Nanti jangan nunggu dulu, ini harusnya ke toko oleh-oleh. Nah, kalau kita belum bisa ke toko oleh-oleh, gak jalan-jalan kita. Yang bisa dulu, misalnya ke tetangga aja dulu, diketok, titip di warung rumah makan aja dulu. Sampai nanti di situ tuh karena banyak ilmu. Yang pertama adalah, kenapa saya bisa ke toko oleh? Karena orang menurut yang penjaga warung, Kang ini mah nggak bakalan laku di sini, harganya juga nggak bisa masuk gitu. Di toko oleh-oleh aja gitu supaya harganya lebih mahal. Ketika masuk toko oleh tidak bisa langsung masuk, kata toko oleh-oleh,
kalau mau masuk toko oleh harus ada izin PIRT, harus ada halal, kemasannya harus menarik. Nah, itu kan akhirnya kita belajar itu gitu. Bisa nggak kita, oke, yang bisa kita lakukan apa dulu? Misalkan PIRT ya udah ngurus dulu sambil benerin desain, benerin kemasan. Gimana cara kemasan yang bagus? Cari di YouTube, cari di Google, semuanya ada gitu. Tinggal mau apa enggak kita berinovasi dan melakukan sesuatu. Nah, sampai akhirnya seperti ini, itu juga terus bertumbuhnya tuh kalau saya berpikir bahwa kalau saya flashback gitu, kayaknya si Petek bisa sampai sekarang ini, ide saya itu paling cuma 1-2% aja gitu. Jadi itu tuh idenya dari konsumen, dari reseller, dari orang yang beli, dari mitra-mitra kita. Kang harus kayak gini, oke. Kang harus kayak gini, oke. Jadi saya cuman ngikutin aja gitu. Jadi kalau misalnya si Kang Ang hebat nih, ada inovasi. Loh, inovasinya bukan dari saya gitu. Inovasi itu banyak dari orang, tinggal kita sebagai owner, kita sebagai pelakunya mau nggak ngikutin melakukan inovasi itu gitu. Kalau ide-ide itu saya akui gitu. Paling 1-2% aja dari saya. Semuanya idenya dari mereka gitu. Nah, itu juga kebanyakan kekurangannya pengusaha. Kenapa nggak, atau pengusaha yang levelnya masih UKM ya, kenapa nggak mau berkembang? Biasanya egonya tinggi, Mbak. Jadi kalau Mbak Pinja mungkin ketemu UKM, egonya itu tinggi. Jadi mereka merasa bahwa produk yang saya buat itu udah bagus gitu. Loh, kalau udah bagus, penjualannya harusnya bagus dong. Ya. Tapi ketika dia bilang produknya bagus, tapi saya nggak bisa jualannya, berarti belum bagus, gitu ya. Iya. Berarti belum sesuai apa yang diminta pasar. Nah, yang produk yang bagus itu adalah bagus itu menurut konsumen. Jadi kita harus tanyakan ke konsumen apa kekurangannya. Jangan minta testimoni dong kelebihannya, produk kita apa gitu. Nah, kalau konsumen itu ngomong, artinya terpaksa, ternyata produk kita tidak sebagus apa yang diomongkan, ya produk kita akan kayak gitu terus. Harusnya adalah kita sebagai owner itu minta itu apa kekurangan produk kita supaya kita bisa terus tumbuh, kita terus berinovasi, dan produk yang kita produksi itu benar-benar dibutuhkan atau dimaui oleh calon konsumen kita gitu kayak gitu. Nah, sampai sekarang pun ya kita terus bertumbuh. Nggak bisa pakai sistem reseller, kita pelajari sistem reseller, gimana pricing harga, gimana supaya menjaga stabilitas pasokan di tiap daerah dan lain, itu terus kita pelajari. Jadi sampai sekarang pun ya kita harus belajar terus, tantangannya itu harus ada terus gitu. Poinnya adalah kita ketika memulai bisanya apa ya itu aja dulu lakuin gitu. Nanti kita akan menemukan langkah-langkah selanjutnya gitu kayak gitu. Iya. Jadi Kang Aang, kalau misalnya boleh kita kasih tarik kesimpulan atau garis besarnya ya untuk awal-awal bisnis si Petek ini ya, intinya adalah pertama itu bahwa si entah nelayan atau pemuda di desa seperti kayak Kang Aang ini ya, jadi itu awalnya mungkin 1 tahun pertama itu ibarat kata itu pertempuran yang cukup agak berat gitu ya, dan di 1 tahun pertama itu everyday setiap hari adalah kita sebenarnya yang Kang Aang lakukan itu inovasi setiap hari ya. Kita bertanya ke calon konsumen kita gitu ya. Pertama mungkin konsumen kita adalah warga yang ada di sekitar tempat tinggal Kang Aang dulu ya, itu adalah konsumen yang target pertama gitu ya. Nah, selanjutnya pengembangannya target konsumen terus berkembang seiring dengan ketika Kang Aang mendapatkan informasi-informasi baru dari warga sekitar, dari orang-orang yang berjualan atau tempat makanan di wilayah sekitar di desa Kang Aang, barulah terus berinovasi gitu ya Kang Aang, dan barulah terus berkembang gitu ya Kang Aang ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, kalau core bisnisnya Kang Aang, si Petek ini hanya gimana Kang Aang? Tadi Kang Aang cerita ada ibu-ibu, ada nelayan, mungkin bisa diceritakan gitu, apakah setiap hari mendapatkan ikan dari mana, lalu berapa banyak ibu-ibu atau berapa banyak nelayan yang memasok bahan mentahnya? Silakan Kang. Jadi di bisnis saya itu ada nelayan itu sebagai mitra. Jadi kita tidak punya nelayan. Nelayan itu bukan karyawan kita gitu. Mereka tuh mitra, ya nelayan. Kalau dulu nggak ada yang menangkap ikan petek ini, sekarang ada khusus nelayan yang menangkap ikan petek. Nah, setiap
hasil tangkapan nelayan itu langsung dikirim ke tempat produksi kita bayar langsung di situ. Jadi nggak ada tempo segala macam, kita nelayan dapat berapapun kita bayar segitu gitu. Bayar sedapatnya nelayan. Terus setelah itu diolah produknya oleh ibu-ibu. Nah, sekarang itu kurang lebih ada, kalau yang diproduksi mungkin sekitar 17 atau 18 orang ya. Ibu-ibu. Setelah itu setelah diolah, di packing dengan standar packing yang sekarang ya, aluminium foil dan lain-lain. Nah, terus dikirim ke Bogor. Di Bogor itu adalah kantor marketing. Jadi dari Bogor itu di sini ada karyawannya anak-anak muda semua. Kalau di Cianjur itu ibu-ibu semua, kalau di Bogor itu anak-anak muda semua. Di sini mungkin sekitar 23-25 orang. Nah, itu kerjaannya Facebookan, Instagraman. Jadi anak-anak muda yang bermain sosial media, tapi itu admin kita gitu, admin di dunia digital gitu. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita jual ke reseller. Reseller juga siapa? Reseller adalah ibu-ibu juga di berbagai kota di Indonesia gitu. Sekarang mungkin udah lebih dari 20.000 reseller ya kita di seluruh Indonesia. Nah, itu kita juga bina mereka gimana caranya mereka jualan, seperti apa teknik follow up, seperti apa teknik jualan di media sosial dan lain-lain gitu. Kita ajarin, ada mentor-mentor kita yang mengajari ibu-ibu. Nah, seperti itu. Nah, itu berjalan sampai hadirnya pandemi. Pandemi 2020, kita awalnya kekhawatiran wah ini akan terdampak nih kita kan. Tapi ternyata setelah berjalan malah penjualan kita semakin meningkat. Kenapa? Karena saya pelajari ada 3 faktor. Yang pertama adalah produk. Jadi produknya kita itu kan lauk makan praktis. Nah, ketika pandemi orang-orang takut untuk keluar rumah, takut untuk beli hal-hal yang lainnya di luar rumah. Pengennya di rumah makan makanan praktis. Nah, tidak semua orang bisa masak ternyata. Mereka pengen makan makanan praktis. Artinya si Petek adalah solusi bagi orang-orang yang nggak bisa masak atau tinggal makan praktis di rumah. Yang kedua adalah reseller kita semakin banyak bertumbuh. Kenapa? Karena ketika pandemi banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, banyak orang dikurangi gajinya gitu. Sedangkan kebutuhannya semakin meningkat gitu. Apalagi ditambah kebutuhan kesehatan. Nah, mau nggak mau orang mencari penghasilan tambahan. Salah satunya dengan menjadi reseller si Petek. Nah, reseller si Petek sebelum pandemi itu rata-rata 100 orang per bulan reseller baru gitu. Setelah pandemi kita bisa mendapatkan reseller baru 1.000 sampai 1.500 reseller baru. Jadi 1.000 berapa persen peningkatannya orang-orang akhirnya mau bergabung menjadi reseller si Petek. Nah, yang ketiga adalah produk kita bisa dikirim ke berbagai daerah. Beda kayak misalnya produk nugget atau somai itu produk praktis juga, tapi mereka tidak tahan lama, tidak bisa dikirim ke berbagai daerah. Nah, produk kita itu bisa dikirim. Jadi dengan 3 faktor itu, ternyata pertumbuhan si Petek di pandemi ini malah semakin meningkat. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa, kalau misalnya meningkat, kita akan renovasi rumah produksi, kita besarkan 2-3 kali lipat gitu, sesuai dengan permintaan pasar. Tapi saya berpikir lagi kalau misalnya saya renovasi, ini akan ada waktu jeda untuk tidak produksi kan gitu kan. Nah, di sisi lain banyak UKM yang gulung tikar gitu. Saya minta data dari beberapa teman-teman atau dari komunitas, dari Kementerian Kelautan gitu. Ternyata banyak UKM perikanan mau gulung tikar karena tidak bisa jualan. Karena mereka hanya mengandalkan jualannya di toko oleh-oleh. Oleh-oleh sudah hancur tuh ketika pandemi gitu kan, tidak ada pengunjung. Terus hanya bazar value sudah tidak ada. Nah, akhirnya oke lah, daripada saya produksi sendiri, coba kita rangkul UKM yang mau gulung tikar ini. Nah, ini juga jalan ketika saya si Petek ini melebarkan sayap, bukan cuma memproduksi ikan petek, tapi abon tuna. Kita kerjasama dengan UKM yang ada di Pacitan, mereka mengolah abon tuna, terus kita pasarkan dengan brand si Petek, ternyata lebih cepat penjualannya. Si UKM juga bangkit lagi dan sekarang penjualannya malah makin banyak dibanding sebelumnya. Terus ada lagi konsumen kita minta teri, kita akhirnya kerjasama dengan UKM teri crispy yang ada di Madura. Kita packing juga dengan rapi, standar produksi ngikutin standar si Petek, pakai dengan rapi.
dipasarkan dengan jaringan si Petek. Akhirnya meningkat juga penjualan dari teri. Terus akhirnya roa, kita ambil ikan roa dari Gorontalo gitu kan. Kita buat sambal tabur ikan roa. Ambil rebon juga gitu kan, dan lain-lain. Ternyata setelah jalan, saya berpikir dulu saya punya niatan pengen pulang kampung hanya jadi anak kampung yang punya usaha untuk orang-orang kampung aja. Tapi ternyata Allah buka kesempatan lebih banyak. Kamu saya kasih kesempatan mungkin ya bisa bermanfaat bukan cuma di desa kamu tapi di desa-desa yang lainnya. Dan ini yang membuka bahwa si Petek itu ternyata sekarang sudah jadi brand produk-produk perikanan, dan kita akan merangkul mitra-mitra UKM yang menghasilkan produk perikanan apapun itu yang nggak bisa jualan karena tadi masalah utamanya adalah jualan. Mereka silakan fokus produksi, biar jualan kita yang handle, kita yang konsep marketingnya seperti apa, mereka kirim aja produknya ke kita, terus kita jualin lah dengan brand si Petek ini. Kayak gitu. Jadi sekarang pandemi ini malah semakin banyak gitu produknya sekarang. Kayak gitu, Mbak. Jadi kita juga sangat membuka peluang bagi nanti siapapun yang mau bekerja sama dengan kita gitu. Iya. Nah, mungkin ini menarik ya. Jadi tadi Kang Aang cerita tentang reseller nih. Kayak ini kata kuncinya sekarang reseller ya, Kang Aang ya. Jadi kebetulan pas tadi Kang Aang juga cerita tentang dampak pandemi ya, pas banget gitu ya. Jadi saya nggak perlu menanyakan kembali. Cuman kunci reseller ini, Kang, awalnya tuh seperti apa, Kang? Jadi udah berjualan di toko oleh-oleh, udah di tahap itu, lalu kemudian ada informasi tentang reseller dan sebagainya, tadi Kang Aang sempat cerita. Nah itu bagaimana? Nanti bisa share nggak ke teman-teman juga nelayan, mungkin dia sudah nyoba ke toko oleh-oleh, sudah nyoba ke mungkin di daerah kota di sekitar desanya dia gitu, tapi ternyata penjualannya juga nggak naik-naik gitu. Ternyata kunci berikutnya reseller. Mungkin cerita sedikit Kang awalnya. Ya, reseller ini menarik adalah karena kita punya 3 pilar dalam bisnis. Yang pertama adalah kebermanfaatan, yang kedua adalah kemitraan, yang ketiga adalah pertumbuhan. Jadi kita harus tumbuh. Nah, kemitraan ini adalah yang menarik. Sebenarnya dengan produk yang sekarang ini, si Petek ini diminta beberapa supermarket gitu. Saya banyak lah dari beberapa supermarket yang minta, minimarket maupun supermarket mau minta produk kita masukin ke channelnya mereka gitu, testimonial mereka gitu. Tapi saya pikir kayaknya kalau misalnya masuk sana, ya hanya beberapa gelintir orang aja yang merasakan manfaatnya. Tapi kalau reseller itu ada ibu-ibu yang lainnya di berbagai kota, mereka pengen mendapatkan margin selisih keuntungan ya untuk nambah-nambah penghasilannya, menambah-nambah penghasilan suaminya. Dan saya pikir konsep reseller ini sangat menarik gitu. Nah artinya setelah itu coba kita open lah apa itu reseller, kita pelajari dan ternyata sekarang sudah berkembang gitu. Nah reseller ini yang menariknya adalah kita bisa memiliki channel penjualan bukan hanya di kota kita gitu. Bahkan sekarang ya dari Aceh sampai Papua sekarang sudah ada reseller si Petek gitu kan. Dan volume penjualan kita juga jadi dibantu kan oleh para reseller ini kayak gitu. Gitu. Tapi kuncinya adalah tidak gampang mencari reseller. Reseller akan gabung kalau misalkan produknya sudah teruji laris, terus ada bimbingan dari kita. Karena reseller itu adalah kan usaha sampingan. Jadi orang misalkan ibu rumah tangga sambil nyambi. Kalau misalkan dianya harus promosinya gencar-gencaran, dia harus bikin konten sendiri, dia bikin apa sendiri, kayaknya nggak mungkin gitu untuk reseller. Makanya di kita ada manajemen khusus untuk mengolah reseller. Di Petek ini adalah kita siapkan konten, kita siapkan materi, kita ajarin reseller gimana cara jualnya. Bahkan kita siapkan copywriting, jadi tinggal copy paste, mereka sudah tinggal posting gitu. Nah itu makanya reseller mau jadi reseller, orang-orang jadi reseller Petek gitu. Nah itu pun kalau misalkan nanti teman-teman di sini mau menggunakan sistem reseller, ya harus pastikan produknya gampang dijual dan terbukti gitu. Apalagi kitanya juga mau membimbing si reseller itu. Tapi kalau misalnya sudah oke, apalagi kalau resellernya ibu-ibu, walaupun cerewet, walaupun banyak muat, tapi mereka loyal gitu. Benar, Mbak? Iya. Dibandingkan resellernya anak-anak muda, biasanya mereka cepat, tapi cepat juga meninggalkan juga. Tapi kalau ibu-ibu tuh, walaupun cerewet, tapi dia loyal gitu. Jadi dia masukannya, walaupun pedas bagi kita, ini gimana sih? Kok minyaknya banyak gitu? Atau gimana sih kok kemasannya
Ini jadi dia belak-belakan gitu. Tapi kan bagus bagi kita gitu, ada evaluasi. Kalau anak-anak muda misalnya gimana? Udah oke kok, udah bagus. Tapi besoknya nggak order lagi dia. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu tuh dia jujur walaupun nyakitin, tapi itu jadi masukan berharga bagi kita. Artinya kita akan terus tumbuh, kita perbaiki gitu. Iya. Gitu. Awalnya tuh resellernya berapa orang, Kang? Awal banget waktu Kang. Awalnya awalnya cuma 20-30. Itu udah menurut kita udah banyak itu. Tapi karena diliput TV, ya diliput Weekend, diliput Hitam Putih itu langsung naik drastis bisa ribuan. Nah, setelah pandemi ini kita promosi online, sekarang udah kurang lebih 20.000 mungkin. 20 ribuan reseller ya, nggak kebayang ya, kalah produk kosmetik kayak kalah nih sama si Petek ini kayaknya. Tapi Kang, itu cara cari reseller itu seperti apa Kang? Memang kan ngebuktiin bahwa jualan kita itu produk kita bagus, ada track record jualan juga yang baik. Itu kira-kira memperkenalkan ke reseller itu atau cari reseller gimana Kang? Kalau kita lewat Instagram Ads, Facebook Ads. Jadi tetap kita beriklan mencari resellernya seperti itu. Kita nanti si calon reseller itu melihat iklan kita, dia masuk nanti ke website. Tadi website kita itu nanti ada testimoni, ada mungkin yang kalau dari saya kan ada keunggulannya, ada pernah diliput media-media apa dicantumkan. Jadi itu menambah trust gitu, menambah keyakinan mereka kan akhirnya. Ini ada apa nih? Ini ya kebetulan ini apa namanya kita buat teman-teman nelayan ya, ini ada sedikit dibikin sama Mbak Tri juga ya. Bahwa ini adalah produk-produknya si Petek ya. Ini mohon maaf Kang Aang bukannya kita mencuri copyright, tapi sekaligus juga apa namanya memperkenalkan produk si Petek ini ya. Jadi kalau saya boleh besarin dikit ya, ini ada sekitar 6 varian gitu ya, 5 varian ya Kang ya, sementara 5 varian, akan ada varian-varian yang baru. Ini varian-varian ini tadi Kang Aang cerita bahwa ini hasil dari kerjasama atau kemitraan dengan UKM-UKM yang mohon maaf bisa dikatakan UKM yang lesu ya, yang tapi berkat Kang Aang akhirnya kembali bergairah gitu ya produksinya gitu ya, udah nggak mikir apa namanya penjualan, nggak mikir promosi, pokoknya di bawah brand si Petek, maka abon tuna, teri kentang itu jadi ikut naik ya karena crispy ikan ini juga ya. Jadi ini sebenarnya mutual benefit ya. Jadi satu sisi UKM yang nyaris mati jadi hidup, Kang Aang pun si Petek jadi banyak varian produknya ya, gitu ya Kang ya. Nah, tadi Kang Aang kan cerita nih sembari saya share screen, nggak apa-apa juga ya Kang ya. Ini apa namanya Instagram ya, tadi Kang Aang sempat Facebook Ads sama Instagram Ads ya untuk mencari reseller ya. Jadi ini menjadi bagian strategi dari Kang Aang untuk apa namanya membangun si network reseller tersebut gitu ya. Nah, Kang Aang kira-kira cerita nih, Kang Aang kan mungkin media sosial itu kan baru muncul itu kan kalau Facebook tuh 2004 ya, Kang Aang mulai bisnis 2014 gitu ya. Jadi mungkin Kang Aang juga dalam kurun waktu itu kan nggak ngerti ya perkembangan media sosial, Facebook dan sebagainya. Tahu-tahu muncul Instagram gitu ya. Saya mungkin kalau pengalaman pribadi saya kalau Instagram mungkin baru 3 tahun belakangan lah saya aktif berinstagram gitu ya. Mungkin Kang Aang bisa cerita kok bisa melihat potensi media sosial ini untuk berjualan online gitu Kang. Silakan Kang. Karena menurut saya ini paling murah gitu, media promosi paling murah dibandingkan kita cetak brosur, kita harus punya tim sales gitu buat nawarin gitu kan. Kalau media sosial itu ya tinggal kreatifan kita bikin konten-konten yang menarik gitu kan, akhirnya banyak di-follow gitu. Terus apa namanya dan 24 jam itu kerja gitu. Kalau sales itu kan nawarin brosur ya ada libur, ada tidurnya, ada makannya. Kalau online itu kan 24 jam ketika kita setting nih iklan di Facebook sama di Instagram itu running terus gitu. Selama orang masuk ke situ ya dia akan masuk ke website kita, dari situ mungkin masuk ke CS kita, customer service kita untuk di follow up, akhirnya jalan kayak gitu. Oke, gitu. jadi jadi awalnya itu memang sebenarnya karena media sosial ini justru yang paling murah gitu ya, Kang Aang ya. Iya.
kira-kira ada ini nggak Kang, hambatan gitu waktu awal-awal pas ketika, aduh gimana, kalau bikin akun Instagram mungkin mudah ya Kang Aang, tapi Ya, kalau misalnya selanjutnya gitu ya, apa namanya, ada hambatan awalnya apa gitu kan? Pas ketika mau coba memasarkan produk dengan menggunakan platform digital, ada nggak Kang? ya. Awalnya kan memang orang nggak pada tahu apa itu si Petek gitu kan, Instagram si Petek apa ini gitu kan. Tetap dari akun personal dulu gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus personal branding. Orang-orang tahu kita jualan apa sih. Kita jangan malu-malu menampilkan misalnya kayak Aang si Petek gitu kan. Jangan malu-malu supaya orang tahu bahwa kita tuh punya bisnis namanya si Petek atau kita jualan si Petek gitu kan. Terus kita juga mulai posting juga di media sosial pribadi kita aja gitu supaya orang-orang tahu oh si ini tuh lagi punya usaha ini, si ini lagi punya ini gitu kan. Terus juga biasanya kalau saya tuh banyak sowan ke sesama pengusaha lagi misalkan untuk kolaborasi. Jadi masing-masing nanti tahu misalnya tukeran data apa namanya bisa nggak bantu dong promosiin si Petek di akunnya dia, nanti saya juga promosiin di akun saya kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah terus untuk di iklan sendiri memang perlu keahlian khusus gitu. Iklan itu sehari gitu kita bisa iklan kalau dulu ya cuma 100.000, 200.000. Nah, sekarang kita sehari bisa 3 juta gitu untuk iklan di apa namanya Instagram, di Facebook gitu untuk mencari reseller baru gitu kayak gitu. Oh, jadi dananya sekitar 3 juta ya Kang ya, tapi awal-awalnya nggak sebesar itu ya Kang ya? Iya enggak, kalau iya Enggak ya, ya. sekarang ya udah di angka 3 jutaan gitu per hari. Kalau dulu ya sehari paling cuma 20.000, 50.000, tapi bertahap gitu, bertahap. Tapi itu juga dilihat kalau memang ternyata perform, iklannya bagus, ya terus kita lanjutkan. Kalau misalnya ternyata pada momen-momen apa kurang bagus, itunya penjualnya kita hentikan gitu. Kita cari Iya. lagi apa gimana tapi memang setahu saya sampai saat ini daripada kita balik lagi ke titip di toko oleh-oleh segala macam, iklan atau promosi melalui media sosial itu budgetnya lebih murah gitu. Iya. Budget dan hasil, budget dibandingkan hasil kan. Kalau ada istilah itu ROAS ya, return of ads itu lebih murah gitu di media sosial. Baik Kang. Nah Kang, ini mungkin ada pertanyaan juga nih Kang soal apa namanya tadi apa kerjasama nih Kang, ini kayaknya Nah, kita juga perlu maksudnya kalau misalnya mau kerjasama sama si Petek gitu, misalnya ada teman nelayan di daerah lain yang ingin bekerja sama Kang Aang, seperti apa Kang? oke. Konkret aja nanti saya share formnya ya, saya buatkan form. Nanti saya mungkin share ke Bu Tri ya. Nanti Ya, boleh. jadi kalau ada misalnya nanti ada UKM-nya apa, dia produknya apa segala macam, bisa nanti kita hubungi melalui tim R&D kita. Biasa kirim sampel produknya kalau misalnya oke. Kalau misalnya kurang pun nanti kita akan menawarkan mau nggak dibantu sama kita misalkan SOP-nya supaya masuk standar si PT gitu. Kalau misalkan oke, mau biasanya kita bantu. Tapi yang jelas produknya harus perikanan, bahan bakunya perikanan karena si PT itu core bisnisnya atau DNA bisnisnya adalah perikanan. Yang kedua, produknya itu kering. Kita masih fokus ke produk-produk kering, maksudnya tuh supaya bisa dikirim ke berbagai daerah gitu dan tahan lama. Udah sih tadi paling ya legalitas kayak PIRT halal itu bisa sambil nyusul. Nah, justru yang sekarang menarik kalau misalkan ada itu kita lagi ngembangin ikan asin gitu. Ikan asin baik yang mentah maupun yang itu kita akan ke sana. Sekarang tuh kita lagi riset lagi beberapa sambal kita lagi riset, terus lagi tahap lagi tahap desain packaging kita sekarang basreng, bakso ikan goreng kayak gitu. Tapi khusus tanpa MSG kita itu juga bermitra gitu. Terus apalagi ya? Kemarin ikan asin gabus. Terus beberapa kalau misalnya ada misalnya produk-produk yang dari olahan ikan, mungkin rumput laut atau apapun yang sejenisnya itu kita sangat terbuka gitu untuk kolaborasi gitu dengan si PT karena saya akui PT juga banyak kekurangan di sisi produksi
UKM banyak kekurangan di segi market. Nah, kita kolaborasikan itu gitu untuk sama-sama bangkit lah. Karena kan sekarang itu bisnis itu udah nggak zaman sendirian, bisnis itu harus barengan gitu. Kolaborasi, intinya adalah kolaborasi ya Kang ya, sama kayak apalagi gini, mungkin ini saya share ke teman-teman nelayan ya. Jadi pandemi itu bukan jadi hambatan ya, justru ini kayak semacam anugerah di balik kesengsaraan gitu ya. Jadi ada potensi baru bahwa apa namanya justru ada Sipetek, ada apa namanya kita bisa berkolaborasi, kita punya apa selama kita saling dapat mengisi ya, mungkin dari sisi UKM-nya nggak bisa berjualan tapi dia bisa produksi gitu. Nanti dari si Sipeteknya pun akhirnya bisa berkembang gitu ya. Intinya adalah pokoknya core bisnisnya adalah perikanan dan masih produknya produk kering gitu ya Kang ya, belum produk yang basah atau gimana gitu ya Kang ya. Oke, jadi tadi udah tentang potensi kerjasama dan nanti ada form yang akan di-share ke kami tim AGS. Kami berterima kasih banyak buat Sipetek. Mungkin tadi ke depan juga Sipetek Kang Aang cerita akan mau mengembangkan ke arah ikan asin, mau ngelihat potensi ikan asin ya Kang ya untuk pengembangan produk. Nah, supaya ikan asin naik kelas gitu. Naik kelas. Sekarang kan ikan asin dianggap tapi mahal ikan asin kan daripada ikan yang lain gitu. Image-nya kan masih ikan asin curah gitu segala macam. Coba kita repack dengan kemasan yang menarik atau kayak gimana lah nanti inovasi supaya bisa. Dan itu peluang ekspor menurut saya besar gitu ikan asin. Karena hampir di setiap pantai pasti ada ikan asinnya. Iya, Kang, ini kalau mungkin mau belajar sama Kang Aang lagi ya, cerita tentang bagaimana sih ngembangin pasar gitu ya. Tadi berawal dari komunitas di desa, lalu wilayah Jabodetabek, karena kebetulan Kang Aang tinggalnya juga di daerah Bogor ya, dan Bogor, Cianjur akhirnya merempet ke daerah Jawa Barat gitu ya. Sampai akhirnya UKM di kota-kota yang lain. Nah, pasti kan Kang Aang berpikir gimana caranya produknya Kang Aang tembus pasar internasional gitu ya. Mungkin apakah Kang Aang ada, kata Kang Aang bilang kan, bisnis itu sulit tapi bisa gitu ya. Dan ini contoh nyatanya Sipetek gitu ya. Dari awalnya iyalah, dari awalnya masih hama, on the way. Dari awalnya hama akhirnya bisa nasional gitu ya. Jadi mungkin boleh ceritakan gimana sih strateginya supaya bisa besar gitu kan? Ya, yang pertama tadi open minded, kita harus apa ya, harus legowo kalau ada kritik, ada masukan dari orang. Nah, makanya sampai sekarang bisa pakai sistem reseller online, kita punya app sekarang, itu pun ya dari masukan-masukannya mereka gitu, bukan ide-ide kita. Jadi kalau udah jalan itu kita tuh harus sebagai wadah gitu. Jadi nampung ide-ide, tapi kita harus bisa milah nih. Karena nggak semua juga ide dari mereka bagus gitu. Ada ya, kadang ini nggak bagus, kadang ini. Kita hanya jadi saringan aja gitu. Kayak gitu. Jadi kunci utamanya ke sana gitu. Kalau misalkan masalah teknisnya, gimana teknis buat ini itu nanti setiap bisnis pasti beda-beda. Makin pasti beda-beda. Terus juga potensi-potensi apakah nanti ke peluang ekspor ya mungkin juga. Tapi sejauh ini kalau produksi Petek dengan yang lainnya kita juga kayaknya pasar domestik juga masih sangat besar gitu. Ya udah fokus aja pasar domestik aja gitu, karena orang dari negara-negara lain datang ke Indonesia mencari market. Nah, sekarang ngapain kita keluar dulu gitu kalau misalkan marketnya masih ada di Indonesia. Tapi kalau memang tadi misalnya kayak karena ikan asin itu banyak banget di seluruh Indonesia, saya yakin kalau itu dikumpulkan bisa jadi produk apa ya, unggulan. Apalagi kalau itu dinaikkan kelas itu harusnya bisa ke pasar internasional gitu. Iya. Kalau boleh nanya ini, kira-kira omsetnya berapa Kang? Ini kayaknya langsung nanya rahasia dapur ini. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Setidaknya tadi ya mempekerjakan diproduksi sekitar 17 orang saat ini, dan di bagian marketing itu ada 25 orang gitu ya Kang ya. Kalau misalnya mungkin ini pertanyaan tadi yang saya kepikiran soal konten nih Kang nih. Kalau udah ngomongin media sosial itu kan pasti orang mikir, aduh bikin kontennya gimana ya gitu. Nah, itu
Kang Aang belajarnya gimana, Kang? Gitu. Ada Saya tips and belajarnya trick dari staff saya kan yang ngurusin konten, ada tim marketing. Nah itu sebenarnya satu lagi di kantor ini, misalnya kalau di kantor, saya adalah orang yang paling tidak tahu apa-apa dan yang paling tidak bisa apa-apa. Karena di kantor saya mencoba membuat suasana budaya kerja yang beda dengan kantor saya sebelumnya. Kalau di oil kan saya di oil and gas memang udah profesional banget gitu. Kalau di sini saya di ajarkan mereka setiap hari mereka harus nonton YouTube. Sehari mereka minimal nonton YouTube terkait dengan upgrade skillnya mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan saya disuruh ngedesain sama desainer saya pasti kalah jago gitu. Saya harus bikin copywriting sama orang marketing, saya pasti kalah jago. Saya harus packing misalkan dengan tim packing, saya pasti kalah jago. Saya harus mengclosing, jadi saya tuh di kantor ternyata sejauh ini kalau kita sadar diri gitu adalah orang yang paling tidak punya skill apa-apa gitu. Iya, karena setiap minggu mereka akan presentasi. Saya suruh presentasi, yang orang sales dia akan ngomong perkembangan sales sekarang itu kayak gimana sih di luar kayak gini kayak gini. Oh, saya dapat ilmu baru. Orang marketing bilang konten yang menarik adalah kayak gini. Di TikTok supaya FYP kayak gini. Saya paling nggak tahu. Orang desain yang menarik sekarang kayak gini. Orang IT bikin apps tuh kayak gini. Jadi ujung-ujungnya saya adalah orang yang paling tidak tahu. Makanya saya sok-sokan aja nih kayak ngomong kayak bener gitu. Padahal nggak tahu apa-apa sebenarnya mah. Nah, mungkin Mbak Tri ada tambahan atau mungkin saya ada yang kelewat ya. Saya rasa tadi sudah tentang core bisnis sudah, awal berdirinya si Petek sudah, dan bagaimana keterlibatan para nelayan serta ibu-ibu di wilayah Kang Aang gitu ya. Mungkin selanjutnya dan juga tadi bagaimana bekerja sama dengan si Petek gitu ya. Kira-kira Mbak Tri ada tambahan pertanyaan? Tambahan singkat aja, mungkin di sini Kang Aang punya satu kata-kata yang bisa memotivasi teman-teman kita nelayan, para pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu kali penutupnya. Waduh. Silakan Kang. Pokoknya tadi lah poin utamanya adalah kalau misalkan teman-teman apalagi masih muda, peluangnya sangat besar gitu dibandingkan dengan yang lain karena kita lahir dari generasi yang sudah ada internet dan lain-lain. Jadi kalau memang kita tidak ada kesempatan buat kuliah, tidak ada kesempatan belajar di luar negeri, tidak ada kesempatan punya relasi yang banyak, sebenarnya di internet semuanya sudah ada semuanya gitu. Tinggal mau nggak kita pelajari di situ karena semuanya udah ada semua di YouTube, di Google segala macam. Jurnal pun kita bisa cek jurnal di situ gitu kan. Jadi yang jelas adalah yang pertama pertama adalah SST. Jadi saya punya rumus SST. Yang pertama adalah kita harus bersyukur tadi kita lahir dari keluarga yang dengan suasana yang sudah digital seperti ini. Kita juga harus bersyukur karena kita dilahirkan dengan keluarga nelayan yang dekat dengan kita gitu. Tidak semua, banyak orang yang pengen membuat startup tentang nelayan, tentang perikanan, tapi mereka nggak tahu core bisnis, akhirnya banyak yang gagal. Nah, kita sebenarnya sudah harus bersyukur gitu bahwa kita ada di tengah-tengah mereka dan ide-idenya, masalahnya kita real masalahnya. Jadi tinggal fokus ke solusi. Yang kedua adalah ya ini harus kalau misalkan sudah bersyukur kita harus sungguh-sungguh karena ini yang membedakan antara orang sukses dan nggak sukses. Kalau misalnya cuman di awal doang, semangatnya di awal ya selesai. Tapi kalau sungguh-sungguh dan konsisten kita akan melewati tantangan ini dengan dengan hasil yang baik menurut saya. Nah, yang terakhir adalah T. Jadi SST. T-nya ini adalah tanggung jawab. Kalau kita sudah bersyukur, bersungguh-sungguh, saya yakin kita akan lebih sukses dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau sudah sukses, jangan lupa tanggung jawab bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu bukan cuma untuk kita, ada untuk orang-orang sekitar dan kita dihadirkan di sini itu untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Mungkin itu, Putri, Mbak Vince, mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan dari saya, tidak sesuai ekspektasi.
Karena saya bukan Ya. dosen, ilmu-ilmunya juga ilmu-ilmu Enggak, jalanan gitu. Justru ini sangat bermanfaat Kang Aang untuk teman-teman nelayan yang lain dan sungguh sangat menginspirasi dan saya rasa kami mengucap terima kasih banyak kepada Kang Aang dan si Petek gitu yang telah mau sharing knowledge, sharing pengalaman yang menurut saya ini bisa jadi pembelajaran buat yang lain. Terima kasih Kang Aang Sama-sama. atas kesempatan yang diberikan kepada tim AGS dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan Kang Aang melalui kegiatan kami ini bisa bermanfaat bagi komunitas nelayan yang ada di Indonesia.